Hakim Sarpin Rizaldi akhirnya mengakhiri sidang pra-peradilan dengan menerima gugatan pihak Budi Gunawan terhadap KPK. Dengan diterimanya gugatan tersebut berarti penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK atas kasus suap dan gratifikasi dapat dinyatakan tidak sah secara hukum. Keputusan sidang pra-peradilan ini juga sekaligus menggugurkan dalih Presiden Jokowi untuk terus-menerus menunda penentuan nasib Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. Artinya, bola panas polemik calon Kapolri yang berbuntut kisru di dua lembaga penegakan hukum, yakni Polri dan KPK, kini sepenuhnya berada di tangan Presiden. Presiden harus secepatnya memutuskan secara tegas apakah jadi melantik Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri atau justru membatalkannya. Meskipun setiap keputusan tersebut memiliki berbagai konsekuensi yang tidak ringan, baik dari segi politik, hukum, maupun keadilan publik. Namun apa mau dikata, mau tidak mau, suka atau tidak suka, Presiden sebagai kepala negara, Panglima tertinggi TNI Polri, ataupun pemimpin dari seluruh lembaga pemerintahan dan rakyat, harus bersikap tegas dan secepatnya mengambil keputusan dengan siap menanggung segala resikonya. Karena sikap itulah yang kini ditunggu-tunggu publik, agar lembaga Polri tidak terus-menerus terombang-ambing tanpa pemimpin definitif, dan agar kisru Polri dan KPK setidaknya ada titik terang untuk secepatnya diselesaikan. Pemirsa, pasca diterimanya gugatan Komjen Pol Budi Gunawan terhadap KPK oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kini publik menanti apa gerangan yang akan diputuskan Presiden terkait kisruh Kapolri. Sebab hingga kini masih jelas apakah Presiden Jokowi akan melantik Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri atau justru membatalkannya. Akankah Presiden kembali menimbang-nimbang dan kembali berpikir panjang setelah dalih menunggu sidang pra-peradilan kini telah gugur? Untuk memperbincangkannya, apa sekiranya akan diputuskan oleh Presiden kelak nanti serta konsekuensi apa yang akan timbul dari keputusan tersebut, telah hadir di Studio Berita 1 pengamat politik Bapak J. Kristiadi dan juga pakar hukum pidana Bapak Kudri Sitompul. Serta nanti kita akan berbincang dengan aktivis Indonesia Corruption Watch ICW Emerson Yunto. Kita sapa dulu bapak-bapak yang telah hadir di Studio Berita 1 kali ini. Mas Kris dan juga Pak Kudri, terima kasih telah hadir bersama kami di Studio Berita 1. Ini permohonan pra-peradilan dari Komjen Pol BG telah dikabulkan. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menilai penetapan tersangka kepada Komjen Pol BG ini tidak sah. Kita lihat dari segi hukum, apa implikasi dari putusan pra-peradilan ini? Pertama-tama tentu statusnya Pak Budi Gunawan sebagai tersangka harus hapus. Nah, dan keputusan pra-peradilan yang menyangkut soal penetapan status tersangka ini tidak ada upaya hukum untuk memajukan banding atau kasasi. Artinya apakah KPK tidak memiliki celah hukum lanjutan untuk kemudian menindaklanjuti dari keputusan pra-peradilan ini? Oh ya, dia nggak ada pilihan lain, harus mengikuti. Yang menjadi komplikasi ini ya kan gini, menurut Undang-Undang KPK, KPK itu tidak boleh mengeluarkan surat penghentian SP3. Nah, tapi di satu segi kan hakim sudah menyatakan sudah tidak sah, ya kan? Nah, sekarang ini kita lagi menunggu secara teknis, ya kan? Apakah nanti KPK itu akan mengeluarkan SP3 karena dia tidak boleh, ya? Hanya yang menjadi pemikiran kami itu adalah keputusan pengadilan itu harus diikuti, ya, karena sudah tidak ada lagi upaya hukum. Artinya untuk sidang pra-peradilan seperti ini tidak bisa kemudian ditempuh upaya banding seperti itu ataupun PK misalnya? Oh, PK bisa, tapi PK itu pun masih debatable. Karena begini, kalau melihat dari undang-undang KUHAP itu sendiri, itu dimungkinkan untuk kasasi. Tapi sejak diundangkannya Undang-Undang Mahkamah Agung tahun 2005 itu, bahwa pra-peradilan tidak boleh dikasasi lagi gitu loh. Ya kan? Nah, tetapi menurut Undang-Undang Mahkamah Agung itu juga, Mahkamah Agung itu bisa memeriksa perkara permohonan peninjauan kembali terhadap putusan telah yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Nah, kalau kita anggaplah putusan Pengadilan Jakarta Selatan itu tidak bisa diadakan upaya hukum banding kasasi, berarti dia sudah putusan yang tetap. Dia bisa dimajukan
peninjauan kembali. Tetapi ada yang pendapat bilang begini, tidak mungkin bisa diajukan PK karena kasasi aja tidak boleh. Nah, tapi kalau kita secara harfiah, saya kira masih bisa peluang ajukan PK. Tapi mesti diingat, PK itu tidak menunda pelaksanaan putusan pengadilan. Dia nggak bisa menunda. Artinya statusnya Pak BG sebagai tidak tersangka lagi nggak bisa digantungkan karena dia majukan PK. Oke. Selain dari segi KPK, apakah kemudian MA kemudian juga bisa berperan untuk melihat mungkin ada indikasi kejanggalan dalam putusan ini kemudian membatalkan putusan yang diambil dalam sidang pra peradilan? Ya. Di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman nyatakan bahwa hakim itu merdeka ya dari campur tangan siapapun, termasuk campur tangan ketua pengadilan tinggi, termasuk ketua Mahkamah Agung. Nggak bisa menyangkut soal perkara yang itu, nggak bisa Kalau memang ada indikasi kesalahan etik, ya silakan dibawa KY. Tapi untuk kayak begini, Mahkamah Agung, katakanlah misalnya ketua Mahkamah Agung juga beda pendapat dengan ini, dia nggak bisa melakukan apa-apa terhadap putusan yang putusan itu yang sudah dikeluarkan, ditetapkan itu. Nah. Jadi artinya ini sedang menunggu kemudian upaya yang bisa dilakukan oleh KPK. Tadi dikatakan oleh Pak Kudri ini ada kemungkinan bisa mengajukan PK walaupun kemudian ini debatable seperti itu. Iya, sebenarnya secara hukum ada ya dimungkinkan itu kasasi demi hukum. Kasasi demi hukum itu adalah tidak mempengaruhi ya keputusan kasasi itu. Semata-mata dia hanya mau merubah putusan itu. Nah, hanya syarat kasasi demi hukum harus diajukan oleh Jaksa Agung. Nah, kan nggak mungkin dalam konteks politik ini, Mas Kris ya, nggak mungkin suasana seperti ini Jaksa Agung mengajukan kasasi demi hukum, karena kan politik hukumnya udah sama-sama sama-sama dengan pemerintah eksekutif yang lain. Tetapi kasasi demi hukum itu tidak mempengaruhi pelaksanaan putusan. Dia semata-mata hanya memperbaiki putusan hakim bawahan supaya jangan merusak sistem hukum yang ini. Oke, baik. Ini Pak Kudri dan juga Mas Kris, ini ternyata putusan peradilan ini tidak hanya berimplikasi dari segi hukum, ini dari segi politik juga kemudian ada implikasinya. Pandangan Anda, Mas Kris? Karena sumber kemelut itu di politik. Sumber kemelut itu sebetulnya bagaimana sebetulnya ini kan sebetulnya yang paling gencar semula ini kan sesama kader PDIP semua, ya. Satu kader PDIP yang dijadikan oleh PDIP, terutama Ibu Megawati jadi presiden, ya kan? Lalu sisanya kader PDIP yang lain yang merasa bahwa loh, kok dia jadi presiden, kita benar-benar 10 tahun gak kebagian apa-apa sekarang ini, ya. Itu banyak, menurut saya ada sebagian yang memang masih merasakan seperti itu. Nah, ini momentum baik untuk mengungkapkan semua kekecewaan itu. Nah, oleh karena sebetulnya kalau ini mau ditangani dengan baik-baik ya. Ibu Megawati perannya besar sekali. Ya, untuk apa? Juga untuk menyelamatkan semuanya. Dia sebagai ibu itu kan ibaratnya kasih ibu sepanjang masa, kasih anak sepanjang hasta. Padahal sebetulnya pemimpin tertinggi di Republik ini ataupun panglima tertinggi ada di presiden, tapi ini ternyata Ibu Megawati ini. Tapi tentu presiden sebetulnya bisa minta pertimbangan siapapun yang masuk akal dan pertimbangan siapapun yang bisa mendukung putusan dia yang akan memihak masyarakat. Nah, sekarang persoalannya adalah memang putusan mana yang dianggap memihak masyarakat tentu kan bisa berbeda-beda. Tetapi secara pribadi kalau itu sudah menjadi putusan politik, tidak tahu Pak Kudri bagaimana. Tetapi bahwa presiden pun bisa memutuskan dengan mengabaikan soal pra-peradilan ini. Ya, apalagi kalau peradilan ini masih kontroversi, ada yang mantan hakim agung pun mengatakan ini kan itu kan bukan merupakan subjek yang untuk diadili ini. Ini ada 5 poin yang saya kutip di sini ada semua tuh. Pokoknya sahnya itu pokoknya tidak termasuk yang tadi itu. Dan kemudian juga KPK juga ada yang mengatakan bisa saja KPK memperbaiki prosedurnya. Ini kan yang menjadi urusan prosedur penetapan. Kalau prosedur itu bisa diperbarui, bisa lagi. Dan ini sebetulnya kalau Pak Hakim tadi mengatakan bahwa ini adalah sudah mengakhiri masalah kasus pra peradilan, tapi ini awal daripada peperangan. Peperangan bagaimana KPK juga mengajukan lagi nanti. Ya kan? Jadi ini bukan akhir tapi justru awal. Itu awal di peperangan lainnya. Jadi kemelut itu bisa diredam kalau ada kearifan. Sebab dan sekarang ketegasan ini, kearifan daripada para tokoh-tokoh itu menurut saya. Oke, baik Mas Kris dan juga Pak Kudri, kita akan lanjutkan perbincangan. Kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.